Bapak sudah menghilangkan satu huruf dari Al-Quran, berarti merubah makna. Berbeda hal seperti ini. Lakum wala ana abidum ma abadatum atau abadtum. Wala ana abidum ma abadatum. Kenapa abadatum dibacanya? Karena masih ada tanda sukun di atas dal di Al-Quran Timur, Al-Quran Indonesia. Masih ada tanda sukun di dal di Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abadatum. Anda bukan menyalahkan pencetakannya, tapi kalau pencetakan seperti itu, berarti pemahaman kita harus ditingkatkan. Dal sukun dengan ta, apa hukumnya? Bertemunya dal sukun dengan ta. Dal dengan ta itu satu makhraj tidak? Satu makhraj, maka menjadi idgham. Idgham apa? Mutajanisan. Satu jenis, satu makhraj maksudnya. Maka dibacanya wala ana abidum ma abadtum. Dal hilang 100% karena sudah dimasukkan ke dalam ta sempurna. Karena itu ada tasydid di ta. Ada tasydid di ta, berarti dal tidak dibaca lagi secara sempurna habis. Masuk secara sempurna yang dibaca adalah pada makhraj kedua, itu makhraj ta. Karena itu ada tasydid. Beda hal dengan faratun tadi. La in basatta tadi. La in basatta, karena ta lebih kuat daripada ta. Tak bisa yang kuat mengalah. Ini hukum hutan di sini. Hukum rimba. Karena Bapak udah biasa di perkebunan banyak rimba di situ. Hukum rimba maksudnya ta itu lebih kuat daripada ta. Tak bisa ta menguasai ta. Lebih diagungkan tu. Karena itu la in basatta dibaca ta sempurna semua, kalau kalah tidak. Berbeda hal dengan dal dengan ta. Dal dengan ta sederajat dia. Sama-sama huruf yang tipis dan lemah. Ya, tipis dia. Karena itu dal dengan ta boleh gabung. Dal hilang sempurna dalam bacaan, kemudian digabung dengan ta yang bertasydid. Wala ana abidum ma abadtum. Tidak dipakai lagi sifat dal, langsung ta secara sempurna. Karena itu tak ada bertasydid. Kalau la in basatta tadi tidak ada bertasydid di atas ta-nya. Baik, itu faedahnya, Pak. Ya. Lanjut. Baik. Sifat secara umum terbagi menjadi dua. Sifat asli, sifat cabang. Sifat asli, sifat bawaan dari huruf. Bagaikan seperti ini sifat asli itu. Bapak sudah lahir dan sempurna, kemudian tiba-tiba kecelakaan, buta mata itu, kecelakaan apapun jenis kecelakaannya, buta. Berarti dikatakan orang bapak fulan tidak sempurna lagi organ tubuhnya. Kenapa? Karena matanya sebelah sudah buta. Dari bapak sebulan tidak sempurna lagi organnya. Berarti tidak sempurna lagi sifatnya. Itu dia sod. Sod kalau terucap tipis, sod tidak sempurna ucapannya. Karena sod urusnya tebal. Jadi sifat tebal pada sod adalah sifat bawaan asli. Tidak boleh hilang sifat tebal di sod. Itu maksudnya. Sifat tipis pada sin bawaan asli. Selama-lamanya sin tidak boleh tebal. Contohnya apa? Sin itu contohnya basṭah. Cek basṭah. Banyak orang baca basṭah. Sebaca sad sinnya. Soalnya basṭah. Ini itu ya. Sebagai contoh. Contoh lagi apa? Contoh yang lain. Alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum. Lam selama-lamanya lam tipis di situ. Lam selain nafas Allah pasti tipis dia. Lam selain nafas Allah pasti tipis. Maka kalau orang baca ma khalaqakum, khalaqakum berarti menebalkan lam. Itu salahnya. Ya? Khalaqakum. Maka lam selain sifat Allah, lafaz Allah
maka dia bawaan aslinya adalah tipis terus, tidak boleh tebal. Gitu ya, ba selama-lamanya tipis, tidak boleh tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa atau wa tab atau wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa atau wa. Wa senyum, Pak. Wa, jangan wo. Ya. Baik. Jadi sifat asli bawaan dari huruf. Sifat yang selalu dibawa, baik fathah, kasrah, dhammah, sukun, bertasydid ke hurufnya, sifat yang dimiliki itu harus dibawa. Baik. Sifat asli itu terbagi menjadi secara umum 5 sifat yang ada lawan. Maksud lawan apa? 5 sifat ini tandingannya ada. Memang tanding 100% berbeda maksudnya. Ada lawannya maksudnya. Berarti ada apa? 5 ada lawan, berapa jumlah jadinya? 5 ada lawan 10. Itu ya. 5 ada lawan berarti 10. Kemudian 7 sifat tanpa lawan. Jadi sifat yang 5 tadi, sifat yang 7 tadi, bawaan dari huruf tidak boleh hilang dari huruf. Sifat misalnya sifat ada namanya nanti tafashi untuk shin. Ada nama sifat nanti tafashi, sifat tanpa lawan, tafashi, menyebarnya suara di dalam mulut. Tiga shin. Maka itu tidak boleh hilang, baik shinnya bertasydid atau tidak, baik sukun atau tidak, baik berharokat atau tidak. Selalu always, forever. Apa bahasa tafsirnya, Pak? Itu bahasa Indonesia. Bahasa tafsir apa? Samu ya. Tafsir apa sini, Pak? Mandailing siapa suka? Mandailing pula ya. Mandailing, Lubis, kan tafsir ya Lubis ya. Nasution Lubis ya. Nasution tafsir kan? Ya. Arahab, Siregar apa? Oh, mengkaji rasa suka marga. Baik. Jadi kok lari ke sana apa tadi, Pak? Kok lari ke sana tadi? Apa? Always. Jadi sifat yang selalu dibawa, baik sukun, fathah, dhammah, kasrah, bertasydid, dibawa terus, tidak boleh tidak. Kemudian sifat cabang, sifat yang dimiliki oleh huruf karena ada sebabnya. Itulah masalah ikhfa tadi, izhar tadi, idgham tadi dan sebagainya. Itu sifat cabang oleh huruf, harus diperhatikan sifat itu kalau menuntut, kondisinya menuntut. Nun sukun bertemu dengan zal, sifat bawaan sifat untuk nun adalah dengan didengungkan nunnya. Nun sukun bertemu zal. Nun sukun bertemu dengan ya, sifatnya harus didengungkan nunnya, bukan ya. Ya tidak akan pernah dengung. Yang dengung apa? Nun atau mim. Maka nun sukun bertemu dengan ya, sifatnya diberikan dengung. Cuma tidak boleh banyak-banyak kali disengaunya. Nah, nanti akan kita kaji di situ. Nun sukun bertemu dengan ain. Sifat nun sukun apa? Tidak boleh dilebihkan dengungnya. Kenapa anak pakai kata lebih? Karena bawaan asli dari nun berdengung. Cuma nun sukun bertemu ain, nun sukun bertemu lam, nun sukun bertemu dengan kha, hamzah dan sebagainya, yang 6 huruf tenggorokan, haknya adalah tidak boleh melebihi dari kadar aslinya dengungnya. Siratal ladzina an'am. Sering goyangkan kalau goyang-goyang situ tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Goyang. Kalau Al-Fatihah mungkin tidak ya. Al-Fil surah Quraisy. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min
khauf. Goyang suara dikit kan? Min khauf, melanggar haknya. Karena nun sukun bertemu dengan kha tidak boleh melebihi kadarnya aslinya nun. Jangan min khauf. Atau seperti ini ada juga banyak iramakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Karena udah terlena dengan mungkin ya. Innahu kana tawwaba. Dengung atau tidak? Tawwaba dengung tidak, Pak? Tidak, banyak imam-imam mendengungkan. Biasanya kalau itu yang didengungkan oleh imamnya yang enak iramanya. Coba terlena dia. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Didengungkan ya, Bu? Hak di situ waw apa? Waw bertasydid. Oh, tasydid itu enggak boleh dengung. Tapi diberikan hak suara mengalir tapi tidak tanpa didengung. Yang tawwaba itu. Tawwaba. Ya. Qul ya dengung pula di situ. Ada. Anda bukan membuat sesuai apa yang Anda perhatikan sekarang pernah Anda jumpai ketika mengajar tasyin. Karena enak irama seperti itu. Kemudian nun sukun bertemu dengan ghain gitu juga. Maka sifat yang dimiliki oleh huruf karena ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya tidak boleh diberikan dengung. Apalagi panjang dipendekkan, itu masalah sifat juga sebenarnya. Ya, kalau ada syaratnya. Fathah akan menjadi panjang dia, ada sifat mat di situ. Kalau dia ada kawannya, fathah setelahnya alif, dhammah setelah waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun. Kalau ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang salah, Pak? Rasa-rasanya tidak ada salah. Ya. Anda dari awal ya, supaya tidak tahu apa salahnya ya. Dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa salahnya, Pak? Du-nya panjang, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlena dengan rama. Du terpanjangkan. Kemudian ya-nya ke hidung. Coba tutup. Nantilah habis zuhur, Pak ya, habis zuhur insyaallah. Habis zuhur akan aku diti nanti insyaallah. Karena ada poin itu nanti habis zuhur. Baik, kita baru mukadimah masalah sifat, Pak. Baik. Iya gitu, Pak. Baik, next. Baik, sifat asli yang punya lawan. Berapa tadi yang punya lawan? 5 yang ada lawan. 5 yang ada lawan. Ada namanya sifat itu Hamas. Bukan Hamas yang di Palestina, Pak ya. Ini Hamas, Hamsun. Ya, bahasa Arabnya Hamsun, Hams. Jangan Hamas. Hamas itu yang memerangi yang berperang di Palestina. Hams. Lawannya Jahr. Jahr ini bukan jahar dengan sir, Pak ya. Kalau jahar dengan sir apa maknanya, Pak? Menguatkan suara dan mengerahasiakan suara. Itu masalah bismillah dengan khilafiyah para ulama, itu masalah fikih. Ini bukan itu. Hamas dengan jahar bukan khilafiyah. Ini khilafiyah pula nanti. Hamas dengan jahar ini bukan khilafiyah, bukan pilihan, memang bawaan dari huruf. Hamas huruf ini jahar dia. Maka jahar di sini bukan jahar sir itu ya. Bukan jahar sir bismillah. Hari ini saya pakai sin yang jahar. Hari ini saya pakai sin yang Hamas. Bukan itu maksudnya. Ya, khilafiyah. Untuk masjid di Nurul Iman ya. Masjid kita Nurul Iman namanya.
Ya, Masjid Nuriman saya pakai sin yang jahar. Untuk Masjid Agung, mana tahu Bapak jadi imam di Masjid Agung nanti. Enggak, Masjid Agung di pesisir, bukan Masjid Agung di sini.